materi pertama adalah dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Dalalah merupakan menurut bahasa adalah maksud tertentu. Dan dalam ilmu usul fikih itu sendiri dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafaz dengan kata lain, petunjuk suatu lafaz kepada makna tertentu. Dalalah atau dalalah adalah hubungan antara al-dal dan al-madlul. Al-dal adalah lafaz sedangkan al-madlul adalah makna lafaznya. Dan di dalam perspektif Hanafiyah di sini terdapat juga macam-macam dalalah. Yang pertama adalah ibaratul annas, di mana ibaratul annas ini adalah petunjuk lafaz kepada makna yang mudah dapat dipahami, baik dimaksudkan untuk suatu arti asli maupun untuk arti tabi. Dan makna itu memang dikehendaki oleh siyakul kalam atau rangkaian pembicaraan, di mana baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud utama dari nas atau maksud yang tidak asli. Oleh karena itu, setiap pengertian yang dipahami dari keadaan lafaz yang jalan disebut dalalah ibarah. Sebagai contoh adalah lafaz ibarah dalam Al-Quran, misalnya dalam firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 10, yang artinya itu sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yang itu neraka. Nas tersebut menunjukkan bahwa di antara perbuatan zalim yang paling keji ialah memakan harta benda anak yatim, di mana perbuatan tersebut adalah dosa yang menimbulkan siksaan kelak di hari kiamat. Dan ungkapan atau ibarat pada ayat tersebut itu menunjukkan dua pengertian, sebagaimana disebutkan membedakan antara jual beli dan riba yang merupakan tujuan utama yang ditunjukkan ayat tersebut. Yang kedua, menjelaskan akan halalnya jual beli. Dan juga terdapat macam yang kedua, yaitu isyaratu an-nas, di mana isyaratu an-nas di sini adalah petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jalan mengambil kezaliman, kelaziman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah. Ibaratun nas ini, menurut Abu Zahroh, suatu pengertian yang ditangkap dari suatu lafaz. Dari kesimpulannya yaitu pemahaman terhadap suatu ungkapan ibarat dan bukan dari ungkapan itu sendiri, atau dengan kata lain menyimpulkan dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratun nas. Maksudnya adalah memberi sifat terhadap catatan dengan benar, memberikan pemahaman secara jelas bahwa apa yang ditulis itu harus benar dan sesuai dengan kehendak orang yang mengimlakkan. Dan yang ketiga, macam yang ketiga yaitu dalalatu an-nas, yang disebut mafhum muwafaqah, di samping disebut juga dilalatul al-aula. Sebagian fuqaha menyebutkan qiyas jalil dilalatul nas adalah pengertian secara empiris tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nas secara empiris, karena adanya penyebab faktor yang sama. Contohnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Secara eksplisit ayat tersebut menunjukkan tentang haramnya mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Bila ucapan kepada kedua orang tua saja diharamkan, maka memukul dan memercah serta segala perkataan dan perbuatan yang menyakitkan hati kedua orang tua tentu lebih diharamkan. Itu maksud dari Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan macam yang keempat adalah iktidhau al-nas, di mana itu disebut sebagian ulama usul fikih berpendapat bahwa penunjuk lafaz kepada sesuatu yang disebutkan yang kebenarannya tergantung kepada yang tidak disebut itu. Misalnya itu terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 82 yang artinya, dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Menurut Zahir, ungkapan ayat tersebut terasa ada yang kurang. Karena bagaimana? Karena mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk hidup. Karenanya dirasakan perlu memunculkan sesuatu kata agar ungkapan dalam ayat itu menjadi benar. Kata yang perlu dimunculkan itu adalah penduduk sebelum kata kampung yang dapat ditanya dan memberi jawaban.
Selain itu juga dianggap perlu memunculkan kata orang-orang sebelum kata kafilah, sehingga menjadi orang-orang dalam kafilah yang memungkinkan memberikan jawaban. Jadi dari macam-macam dalalah ini juga terdapat kehujahan dari dalalah itu tersendiri. Kehujahannya adalah 4 macam dalalah yang telah disebutkan di atas. Khususnya yang dalalah latfiyah dapat dijadikan pegangan ataupun hujah untuk menentukan arti suatu dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dapat diistinbatkan hukum tidaklah sama. Dalalah ibarat eksplisit yang paling kuat dan dalalah iktidho yang paling lemah. Menurut mazhab Hanafi, tingkatan dalalah tersebut sebagai berikut ini. Ada 4, yaitu tingkatannya menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi. Yang pertama dalalah al-ibarah, yang kedua dalalah isyarah, yang ketiga dalalah al-nas, yang keempat dalalah al-iktidho. Dengan urutan ini, maka apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan yang arti yang dipahami dengan yang lain, maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Jadi, arti yang dipahami dengan isyaratun nas didahulukan daripada arti yang dipahami dalalah yang lain, karena itu merupakan sesuatu yang lebih kuat daripada yang lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan juga terkait mazhab Hanafiyah ini adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami suatu yang disebutkan pertama disebut madlul yang ditunjuk. Dalam hubungannya, hukum yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan dalil itu disebut dalil hukum. Itulah menurut dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Materi selanjutnya adalah dalalah dalam perspektif Maliki, Syafi'iyah, dan Hambali. Langsung saja ke macam-macam mantuknya saja ya. Para ulama usul fikih membagi mantuk kepada 3 macam, yaitu nas, zahir, dan muawal. Yang pertama ini yang nas, yaitu tidak mengandung kemungkinan takwil, yaitu pengalihan makna. Di mana nas ini juga terbagi menjadi 2, ada yang syar'i atau jelas, apabila lafaz yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya. Baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi, teks atau nas. Hanya dikandung maknanya oleh nas. Bagian ini juga terdapat dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Dan juga terdapat mantuk itu terbagi menjadi 2, yaitu syari dan ghairu syari. Mantuk syari adalah petunjuk lafaz kepada seluruh pengertian yang dikehendaki atau sebagiannya saja. Mantuk syari dalam istilah ulama Syafi'iyah adalah apa yang diistilahkan dengan ibarat an-nas dengan istilah ulama Hanafiyah. Mantuk ghairu syari adalah petunjuk lafaz atau suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari mantuk. Itu Amir Syarifuddin menyatakan bahwa mantuk ghairu syari terbagi kepada 2 macam. Yang pertama yaitu dilalah penunjukan atau dimaksud oleh pembicara. Yang kedua yaitu penunjukannya itu yang tidak dimaksud oleh pembicara. Langsung ke macam-macam mafhum muwafaqah. Jadi mafhum muwafaqah adalah pengertiannya yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafal yang disebutkan. Mafhum muwafaqah dapat dibagi dalam yang pertama fathul kitab, yang dimana apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Seperti contohnya itu seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya dengan firman Allah yang artinya janganlah kamu katakan kata-kata yang keji kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Kata-kata yang keji saja tidak boleh dilarang, apalagi memukulnya. Macam mahful muwafaqah yang kedua yaitu lahnal kitab, yaitu apabila yang dapat diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 10. Yang maksud ayat ini menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim secara aniaya. Lanjut ke bagian al-wafs, goyah,
Dalam pembagian mafhum mukhalafah ini akan diringkas hanya menjadi 5 bagian, yaitu mafhum al-laqab, mafhum al-sifat, mafhum al-syarat, mafhum al-ghoya, dan mafhum al-adat. Yang pertama, mafhum al-laqab adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan dengan jenis atau macamnya sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif bagi masalah yang tidak disebutkan. Yang kedua, mafhum al-wasf atau sifat, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi atau diberi qoyat dengan sifat yang terdapat dalam al-lafadz. Dan jika sifat tersebut telah hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Jenis yang ketiga, mafhum syarat, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Yang keempat, mafhum al-ghoyah, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan ghoyah. Yang kelima, mafhum al-adat, ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan jumlah bilangan tertentu. Yang selanjutnya menafikan hukum tersebut pada jumlah bilangan selain yang dilafazkan dalam nas. Misalnya, firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 2, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka darah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali darah. Mantuk dari ayat di atas adalah menetapkan pukulan 1000 kali untuk pezina laki-laki dan perempuan. Mafhum al-adatnya dari ayat tersebut adalah tidak sahnya pukulan terhadap pezina itu bila pukulannya lebih atau kurang dari 100 kali yang ditentukan. Jadi itu macam-macam mafhum mukhalafah. Namun di sini juga terdapat syarat-syarat dari mafhum mukhalafah itu sendiri. Yang ulama yang membolehkan berhujjah dengan mafhum mukhalafah mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakan mafhum mukhalafah ini sebagai hujjah. Syarat pertamanya yaitu mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Yang kedua, yang disebutkan hanya kata-kata kasar mafhum mukhalafahnya, boleh memukuli tetapi mafhum ini berlawanan dengan mafhum muwafaqahnya, yaitu tidak boleh memukuli. Yang ketiga, syarat yang ketiga ini yang disebutkan mantuk bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Yang keempat, yang disebutkan mantuk bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Yang kelima, yang disebutkan mantuk harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Jadi dapat kita simpulkan dari yang kedua ini adalah memahami redaksi Al-Quran dan hadis bagaikan menyelam ke dalam samudera yang dalam lagi luas. Dibutuhkan kunci, di mana metode dan keilmuan khusus untuk sampai ke sana sehingga kita tidak mengetahui dan tujuan nas Al-Quran dan hadis, baik dari sudut teks maupun dari aspek makna. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nasik dan mansuk. Secara etimologi, nasik ada mendapatkan tiga pengertian, yaitu yang pertama penghapusan, yang kedua peniadaan, yang ketiga perpindahan. Namun secara bahasa, nasak berarti menghilangkan atau memindahkan dan merubah suatu perkara dari suatu keadaan. Sedangkan dari segi bahasa itu sendiri, nasak bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Namun nasak secara etimologi berarti menghilangkan, mengutip dan menyalin. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk pengamalan dari segi hadis bila ada dua hadis makbul yang tanakut yang tidak dapat dikompromikan atau dijamak. Sedangkan nasak menurut istilah ulama usul adalah menghilangkan suatu hukum syar'i dengan dalil. Dengan demikian jelas bahwa nasak berbeda dengan tahsis, karena nasak terjadi antara dua nas yang turunnya tidak sesama tetapi yang menasahkan terkemudikan dari yang dinasahkan. Sungguh nasak itu telah berlaku dalam syariat Islam karena Nabi Muhammad SAW diutus kepada suatu kaum yang belum beragama
belum berpegang dengan undang-undang dan peraturan yang sekiranya mereka dihadapkan dengan hukum syariat sekaligus, niscayalah mereka tidak sanggup memikulnya. Terdapat juga syarat-syarat dari nas itu sendiri. Yang pertama, dalil atau ketentuan nasik harus terpisah dengan dalil atau ketentuan maksudnya. Yang kedua, dalil nasik harus lebih kuat atau sama kuat daripada dalil yang mansuk. Jadi, dalil Al-Quran hanya bisa dimaksud oleh Al-Quran, dan dalil hadis mutawatir karena kedudukan dalil Al-Quran dan hadis mutawatir adalah sama-sama qat'i. Yang ketiga, nasik harus berupa dalil-dalil syara'. Kalau nasiknya tidak berupa dalil syara' seperti mati, maka tidak disebut dengan nasak. Tidak adanya hukum bagi orang yang sudah mati sudah bisa dipahami dengan akal tanpa petunjuk syara'. Yang keempat, yaitu hukum yang mansuk adalah hukum yang syara'. Yang kelima, dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i yang dapat lebih kemudian dari khitab yang hukumnya dimansuk. Yang keenam, khitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi karena dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan jadi itulah syarat-syarat dari nasik, dan macam-macam nasik juga ada. Yang pertama yaitu nasik Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama mengakui adanya nasik ini telah sepakat adanya nasik Al-Quran dengan Al-Quran, dan itu pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya yaitu ayat iddah 1 tahun dinasakkan dengan ayat iddah 4 bulan 10 hari. Lalu macam nasik yang kedua yaitu nasik Al-Quran dengan sunnah. Nasik yang macam terbagi dua. Pertama, nasik Al-Quran dengan al-hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ahad tidak bisa menasikkan Al-Quran karena Al-Quran adalah nas yang mutawatir, menunjukkan keyakinan bahwa tanpa ada praduga atau dugaan padanya, sedangkan hadis ahad adalah nas yang bersifat zanni. Macam yang ketiga adalah nasik sunnah dengan Al-Quran. Jumhur ulama membolehkan nasik seperti ini. Salah satu contohnya seperti berpuasa pada hari Asyura yang ditetapkan berdasarkan sunnah riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, hari Asyura itu hari wajib berpuasa. Ketika diturunkan kewajiban berpuasa bulan Ramadan, maka ada orang yang mau berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah semula berpuasa pada hari Asyura itu wajib, tetapi setelah turun ayat yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, maka puasa pada hari Asyura itu tidak wajib lagi. Adapun ayat yang menasakkan itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya itu barang siapa di antara kaum hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Lalu lanjut kepada yang keempat yaitu next sunnah dengan sunnah. Sunnah macam ini terbagi pada 4 macam, yaitu next sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir. Yang kedua sunnah al-ahad dengan sunnah al-ahad. Next sunnah al-ahad dengan sunnah mutawatir, dan sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Dan selanjutnya terdapat pengertian tahsin dan perbedaan dengan nas. Pengertian dari tahsis itu sendiri adalah mengeluarkan sebagian daripada satuan-satuan yang masuk di dalam lafaz am, dan lafaz am itu hanya berlaku bagian satu satuan yang masih ada, yang tidak dikeluarkan dari ketentuan lafaz atau dalil am. Ketika membicarakan lafaz am dan lafaz khas, tidak terlepas dari tahsis. Menurut ulama usul fikih itu sendiri, tahsis adalah penjelasan sebagian lafaz am, bukan seluruhnya, atau dengan kata lain, menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz am dengan dalil. Perbedaannya, nasak dan tahsis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain yang pertama terletak pada fungsinya, yang dimana
untuk membatasi kandungan suatu hukum. Lalu keduanya juga berfungsi untuk mengkhususkan sebagian kandungan dari suatu lafaz. Hanya saja tahsis lebih khusus pada pembatasan berlakunya hukum yang umum, sedangkan nasakh itu menekankan pembatasan suatu hukum pada masa tertentu. Namun di antara adanya persamaan juga ada perbedaannya, di mana perbedaan di keduanya adalah tahsis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasakh menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam suatu nasakh dan sebelumnya telah berlaku, yaitu juga ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 876. Yang pertama, tahsis bila dilakukan terhadap lafaz yang belakangan dan bisa pula terhadap lafaz yang datang beriringan. Sedangkan nasakh mutlak hanya bisa dilakukan melalui lafaz yang datang kemudian. Yang kedua, tahsis bila dilakukan baik dengan dalil nakli maupun dengan dalil akli, sedangkan nasakh hanya bisa dilakukan dengan nakli saja. Yang ketiga, tahnis tidak berlaku pada perintah atau amar yang mengandung suatu perintah saja, seperti berilah si fulan. Sedangkan nasakh bisa dilakukan apa kasus seperti itu. Yang keempat, lafaz yang umum tetaplah suatu keumuman walaupun setelah itu ditaksis, sedangkan lafaz yang dinasakh tidak berlaku lagi. Yang kelima, diperbolehkan mentaksis lafaz yang qot'i dengan kias hadis ahad dan dalil-dalil syarak lainnya. Pendapat ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Sedangkan dalam nasakh tidak boleh mentaksis suatu lafaz yang qot'i kecuali dengan lafaz yang qot'i pula. Itulah tiga materi yang untuk ujian akhir semester untuk membuat videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.